Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa ashabihi ali baiti ajma'in. Bismillah hadrati mu'allimat hadha kitab Allah fi masyhadid bihi. Ki wa hasbullah ta'ala belas bisan suri dan nyarung kita mitarongan kita halal mitarongan. Bismillah hadrati ka khazin banji ke baki banji ke yakub banji. إلى حضرتك سيدنا عبد الهادي كيف أتاشر عبد الجليل شيخ جمرة الفاضل وما لمسر الشيخ نجي محمد حسن منصور الفاتحة صلى الله المستقيم ولا الضالين ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabi'na baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada saat ini mari kita aturkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat taufik hidayah terutama kesempatan hingga kita bisa mengikuti lagi kajian dari kitab yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diiringi ridho, diiringi hidayah Allah sehingga bisa menghasilkan hal yang banyak, nilai manfaat, maslahat barokah untuk kehidupan kita, dan amal baik ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebab kita dan seluruh keluarga mendapatkan rahmat dari Allah sehingga kita bisa dijauhkan, dihindarkan dari mara bahaya, dari musibah, dari wabah yang ada. Semua mudah-mudahan diberi keselamatan, sehat lahir batin, bisa melaksanakan seluruh ibadah yang ada dengan baik, terutama rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan nilai pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa da'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertenono sapa sira annas salika sedune wong kang ngambah dalan akhirat iku ida sedekah lamun jujur utawa temen sapa salik. Fi taubati yang dalam taubati salik lazimat mongko tetep hu ing salik apa al mujahadatu mujahadah merangi hawa nafsune wasta'amalalan amrih wasta'amalalan amrih nglakokake utawa nggunakake sapa salik jawarihu ing pira-pira anggotane salik fitaati ing dalam pira-pira taat. Fa idza dawama mongko lamun wis langgeng sapa al-abdu kaula alal mujahadati ngatasi merangi nafsune asmarat mongko berbuah lahu keduwene salik utawa abad mang apa harokatun pira-pira gerak zahiratun kang bertelo wa barokatun lan pira-pira barokah batinatun kang batin kang samar. Fa inna harokatiz zahir mongko sedune pira-pira gerake zahir iku tujibu bisa netepake apa harokat zahir barokatil batini ing barokai batin.
kelanjutannya dari keterangan Imam Nawawi setelah mensarai siiran dari dua siiran, diingatkan bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan, menempuh perjalanan untuk hadir ke hadirat Allah, apabila taubatnya benar, maka akan mengakibatkan orang itu kuat mujahadahnya, kuat untuk bisa memerangi hawa nafsunya yang ada dan maksimal menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk taat kehadirat Allah. Dan apabila sudah kontinu hal ini dikerjakan, kontinu untuk mujahadah, kontinu maksimal mengamalkan anggotanya untuk taat, maka akan membuahkan gerakan-gerakan zahir dan gerakan-gerakan batin. Gerakan zahir ini akan menetapkan adanya gerakan nilai barokah batin. Nilai barokah batin. Jadi perlu diingat, ketika orang itu ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah, melakukan satu riadonya yang ada, yang tadi diawali dengan kuncinya adalah taubat, maka ketika dia benar, taubatnya ini benar, akan mengakibatkan orang ini bisa mujahadah, bisa memerangi hawa nafsunya, dan juga bisa maksimal menggunakan seluruh anggotanya ini untuk taat. Ketika sudah terbiasa mujahadah, merangi hawa nafsu, hal ini akan membuahkan hasil gerakan-gerakan zahir tadi, dan juga ada nilai barokah dari segi batin. Kenapa? Karena gerakan-gerakan anggota zahir untuk melakukan taat dan ibadah ini akan menetapkan ada nilai barokah-barokah dari batinnya yang ada. Qala Dausaba Abu Usman Al-Maghribi, Abu Usman Al-Maghribi, man utai sapane wong iku donna nyono sapa man annau satune man iku yuftahu den buka ale ngatasi man apa sayun suwiji min hadi tariqi sangi kilah dalan au yuksahu toyo den buka au yuksahu toyo den buka ke sapa lau man an sayin sangi suwiji minha sangi hadi tariq bi ghairi luzumil mujahadati kelan tanpa netepi mujahadah, netepi merangi hawa nafsu. Fa wa mongko taiman iku fi ghalatin ing dalam keluputan, ing dalam kesalahan. Bahkan ada pendapat dari Imam Abu Usman Al-Maghribi, barang siapa punya dugaan bahwa dia dibukakan satu perkara dari perjalanannya yang ada untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah, dari satu thariqahnya yang ada, atau dibukakan sesuatu dari perjalanan menuju ke hadirat Allah tanpa adanya mujahadah, maka orang ini banyak nilai ghalat, nilai kesalahannya, banyak nilai kesalahannya. Wa qala lan dawu sapa Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, maka stu meneng sapa ingsun isnata asarota ing dalem mangsa rolas apane sanatan taune huddada nafsi huddada nafsi ing dalem tingkah batas ini nafsu ingsun
wa khamsina lan ing dalem mangsa 50 apane sanatan taune kuntu ana sapa ingsun iku mir'ata nafsi dadi kaca ngilone nafsu ingsun wa sanatan lan ing dalem mangsa setahun andurun angen-angen to ningali ingsun fi maing dalem barang bainau maing dalem antarane mangsa loro mang faidan mongko dumadaan fi wasati ku ing dalam tengah-tengah ingsun ing dalam weteng ingsun fi wasati ku ing dalam weteng ingsun zunarun tayo ana sabuk Pamil tu mongko ngamal sapa ingsun fi qat ing dalam mekot zunar mang khamsa sinina ing dalam mangsa 50 tahun 5 tahun khamsa sinina ing dalam mangsa 5 tahun anduru halen ningali ingsun angen-angen ingsun kaifa hal kaya apa akta iso mekot sapa ingsun hu ing zunar mang aku sifa mongko den bukaake sapa li ingsun anadatu mongko ningali ingsun al khalqa ing makhluk kulam yuskabani makhluk mauta hale biro-biro kang dadi mayit kabar tu mongko maca takbir sapa ingsun ali ngatasi makhluk arba takbiratin kelawan papat biro-biro takbiran sing wa makna hadzal kalam lan utahi maknane ikilah dawuh iku annas syaikha Abu Yazid sedune Syekh Abu Yazid iku kana ana sapa Syekh iku fi mujahadati nafsi ing dalem merangi hawa nafsune Syekh Abi Yazid wa izalati khubsilan ngilangi pira-pira sifat eleke nafsi minal ujbi bayani sanging ujub wal kibrilan kumede sombong wal khirsilan banget kemaruke wal hikdilan unek-unek elek wal hasadilan sifat hasud iri wa malan sifat-sifat barang sing syabah kang nyerupani apa madzalika ing mengkono ujub kibir ila akhiri mang terus fa'amila mongko ngamal sapa Syekh Abi Yazid fi zalati zalika ing dalem ngilangi mengkono-mengkono sifat-sifat elek wa ujub kibir ila akhiri mang bi an adkhala gambari kelawan yen to manjingake to nglebokake sapa Syekh nafsu ing nafsune Syekh Abi Yazid fi kairi takhwifi ing dalem cose tombo cose rasa kaweden summa taraka mongko nuli nglakokake sapa seha ing nafsu mang atau rikal umuri ing pira-pira wan lumakune perintah wan nahi lan larangan hatta auqa sing nibake sapa Syekh Abi Yazid ing nafsu mang zalika mengkono-mengkono atau rikil amri wan nahi mang fil masaqqat ing dalam banget rekosane terus wadona mengko nyono sapa Syekh anna nafsu ing setune nafsune Syekh iku kot sofat teman-teman is bersih apa nafsu mang sumana dara mongko ningali sapa Syekh qalbau ing atine Syekh fi mir'atil ikhlas ing dalem kaca ngilone ikhlas faidan mongko dumadan fi ing dalem qalbu ma'atine bako ya utayo ana pira-pira kekarenan min ma isyirki sanging banyune syirik al khafi kang samar wa walandawi syirik khafi iku riya uriya
Wanadulan ningali ilal amali marang pira-pira amale wa tadzakuru sawabilan eling-eling ganjaran wal iqabilan siksa wasyakulan banget brontone ilal karomati marang pira-pira kemuliaan wal mawahibilan pira-pira peparinge Gusti Allah mang wa hadza utawi iki riya nador ilal amal akhiri mak iku syirkun aran sifat syirik fil ikhlas ing dalem ikhlas indah ahli ikhtisas ing dalem mungguhe wong-wong kang luwih khusus wa walan utawi syirik khofi ni mak iku azunaru sabu alladzi kang asara wa isyarah sapa Syekh Yazid bi kelawan zunar bang ila dzalika marang mengkono syirik khafi utawa sifat elemen riya dan sebagainya tadi fa'amila mongko nuli ngamal sapa Syekh fi qad'i nafsi ing dalem mekot nafsune Syekh anil ala iku sanging pira-pira kegantungan wal awa ikilan pira-pira perkara kang nyegah pilih ara diklan mengo menu anil khalaiki saking pira-pira makhluk hatta mata sehingga iso mateni sapa Syekh Abi Yazid min nafsi saking nafsune Syekh maing barang kana kang ana apa maiku hayan urip wahyalan ngurip-ngurip sapa Syekh min qalbi saking atine Syekh maing barang kana kang ana apa maiku mayitan mati hatta sabata sehingga tadi tetep apa qadamu telamaane Syekh fi syuhudil kidami dalam nyeksenine pira-pira kang dingin wa anzalan ngenggonake sapa Syekh maing barang siwa kang saliyane Gusti Allah mang manzilatal adami ing pangkate ora ana fa inda zalika mungkin dalam nalikane mengkono amila fi qad'i nafsihi man kabbara mongko takbir sapa Syekh alal khalqi andase kabeh makhluk wan sarafalan mengo sapa Syekh ilal haqqi marang zat kang mau hak mau bener wa makna qauli lan utawi maknane dawe Syekh Abi Yazid kabbartu alal khalqi arba takbiratin iku li annal mayita krasune mayit iku yukabbaru dan wacani takbir sapa alaihi mayit arba takbiratin kelan papat pira-pira takbiran wali anna hijabal khalqi lan krana setune aling-aling makhluk anil haqqi sanging zat kang hak iku arbaun papat an nafsu rupane siji nafsune wal hawalan hawane wasaitunalan setan wad dunya lan donya prana fa amata mongko mateni sapa Syekh Abi Yazid nafsu ing nafsune Abi Yazid wa hawaulan hawa nafsune Abi Yazid wa rafadolan buang sapa Abi Yazid saitona ing setane Abi Yazid wa dunya lan perkara donyane Abi Yazid walidzalika lan krana mengkono amata nafsahu kabbara mongko maca takbir sapa Syekh Abi Yazid mang ala kulli wahidin atas saben-saben siji mimma sanging barang fana kang wis sirna apa manu sanging Abi Yazid takbiratan kelawan sak takbiran li anna krastune Gusti Allah al-haq mang iku aga baru luwe agung wa malantai barang siwa kang saliyane Gusti Allah iku adalu asor wa asolan banget jilike kaza kaya mungkine keterangan di Halir Ramuz ing dalam kitab Halir Ramuz li Syekh Muhammad Al-Marabi al-ma'ruf kang terkenal bi Syekh Muhyiddin bin Al-Arabi
yang terkenal dengan nama Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Termasuk di sini tadi pengingat dari Imam Nawawi yang mensarai nadhoman ini, ada juga kisah yang dijelaskan dari Imam Abi Yazid Al-Bistami tadi. Dia berdiam diri selama 12 tahun untuk bisa memerangi hawa nafsunya yang ada. Setelah itu kemudian 50 tahun dia merasa bisa diperlihatkan dari batinnya yang ada, seakan-akan nafsunya ini menjadi cermin bagi dirinya yang ada. Yang tadi dijelaskan oleh pengarang kitab ini atau yang mensarai ini sesuai dengan kitab yang ada tadi yang dimiliki oleh Imam Syekh Muhammad Al-Marabi dari kitab Halul Rumus tadi yang ada, bahwa pengertiannya Syekh Abi Yazid ini awalnya dia mujahadah. Ketika dia mujahadah memerangi nafsunya dan ingin menghilangkan sifat-sifat kotor yang ada di nafsu. Sifat kotor tadi baik ujub, kibir, kemudian hasud dan sebagainya. Pada waktu ini dia mengerjakannya ini menghilangi nafsu ini dengan cara menghilangi sifat-sifat jelek tadi dengan cara nafsunya ini ditempatkan atau mengamalkan hal-hal berat baik dari perintah yang ada dan larangan yang ada. Setelah mujahadah beberapa tahun untuk menghilangi hawa nafsunya tadi dan juga menghilangi sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati, kemudian dia punya dugaan bahwa nafsunya sudah bersih, bahwa dia melihat hatinya juga sudah bersih karena sudah ada nilai keikhlasan tadi. Ketika keadaan yang semacam ini, dia melihat masih ada sedikit sifat riya tadi. Yang dikatakan syirik khafi tadi adalah sifat riya. Ada sedikit sifat riya, ada sedikit dia mengandalkan amalnya yang ada karena ingat terhadap pahala dan siksa yang ada. Bahkan dalam nafsunya tadi ada sangat keinginan untuk bisa kelompok derajatnya orang-orang yang mendapatkan karomah dari Allah. Bagi orang-orang khawas, hal ini semuanya ini termasuk nilai sudah dikatakan riya tadi, atau keikhlasannya belum benar-benar ikhlas, keikhlasannya masih tercampur dengan riya tadi. Lah yang apa tanda bahwa masih ada sifat riyanya tadi yang ada? Tadi mengandalkan amal yang sudah dikerjakan, ini pun bisa dikatakan ada nilai syirik khafi tadi. Karena itu ketika kita bisa melakukan hal baik yang ada, dalam hati kuatkan bahwa ini semua adalah ma'unah atau pertolongan Allah. Kita tidak akan bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa karena semuanya pasti dari Allah Ta'ala. Agar tidak ada itu tadi syirik khafi atau riya tadi yang ada. Lah, apa isyaratnya ini? Isyarat tadi kurang ada murni keikhlasannya, diisyaratkan dengan adanya sabuk yang masih menempel di perutnya yang ada. Dari ini kemudian bila beramal lagi untuk bisa membunuh hawa nafsunya yang ada, terlepas dari hal-hal duniawiyah, terlepas dari hal-hal apapun yang ada, dengan cara dia tidak banyak menemui makhluk,
uzlah dia sampai bisa mematikan hawa nafsunya yang ada. Dari ini kemudian beliau ada keberhasilan karena apa yang dilihat oleh mata di alam dunia ini seakan-akan semuanya sudah hilang, semuanya tidak ada. Menempatkan semua apapun yang dilihat oleh mata ini adalah sesuatu yang tidak ada, karena yang hakiki ada hanya Allah Ta'ala. Dari ini kemudian dia mengisyaratkan mengucapkan takbir 4 kali tadi. Nah, kenapa beliau melakukan takbir 4 kali? Karena hijabnya manusia terhadap zat yang maha hak itu ada 4. Nafsunya, yang kedua hawa nafsunya, yang ketiga setan, dan yang keempat adalah duniawi ini. Ketika semuanya bisa hilang dari hatinya Syekh Abi Yazid, beliau kemudian mengucapkan takbir sampai 4 kali tadi. Kemudian wamindalan iku setengah saking wasiat, ail wasaya disebira-bira wasiat at-tis'ah kang ana 9, al qanaatu utawi sifat qanaah. Wa yaltai qanaah iku ridho banget, ridani banget senenge, bima kelawan barang kusima kang wis den bagi apa mah. Qala dawu sapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min bahril wafir, sanging bahar wafir, rupane dawe wa rizquka la yafutuka bitawani walaisa yazidu fi rizqil ina'u idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikat dunya siwa wa rizquka lan utawi rezeki sira iku la yafutu rapot apa rizquka ka ing sira bitawani kelawan ngende-ngendene. Walaisa lan ora ana apa rizquka iku yazidu, walaisa lan ora ana apa kelakuan iku yazidu nambah-nambahi fi rizki ing dalem rizki apa al-anau banget ngateknoni. Idza ma kunta nalikane ana sira iku za qalbin kang anduweni ati kono ingkang neriman, fa anta mongko te sira wa ma lukalan bondo sira fa anta mongko te sira wa malikalan ora ana iku kedene sira dunya te donya iku sawaun padha, iku sawaun padha. Selanjutnya wasiat yang kedua dari 9 wasiat yang harus dijalankan setelah taubat, yang kedua adalah harus memiliki sifat qanaah. Yang dimaksud qanaah tadi adalah ar-ridho bima kusima. Qanaah adalah menerima dengan senang hati apa yang memang sudah menjadi bagian yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam siiran, yang siirannya tadi terjemahnya, rizki kamu tidak akan pernah hilang ketika kamu lambat menjemput rizki tadi, dan tidak ada akan bertambah rizki kamu tadi dengan usaha semaksimal apapun yang ada, karena rizki sudah Allah Ta'ala yang membagi. Kemudian siiran keduanya, apabila kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dan antara kamu tidak memiliki dunia itu tidak akan ada bedanya, sama. Maksudnya diri kamu dan juga
dunia dunia yang fana ini sebenarnya pangkatnya sama. Dunia yang kita tempati ya makhluki pangeran, kita ya makhluknya Allah Ta'ala. Siapapun yang berada di alam dunia ini semua ya makhluki pangeran. Gak ada beda. Kita semua di sisi Allah Ta'ala pasti nilainya sama. Kita semuanya adalah sama-sama makhluknya Allah. Karena itu langkah yang baik yang harus dikerjakan setelah taubat, benar-benar bisa melaksanakan taubat yang ada dengan baik, maka langkah yang kedua seperti wasiat yang ada ini adalah harus memiliki sifat qanaah. Qanaah itu senang dengan apa yang sudah diperoleh atau didapat dari Allah Ta'ala. Dikuatkan dengan siiran yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Karena rezeki ini adalah Allah Ta'ala yang bagi, maka rezeki ini tidak akan mungkin tertukar oleh orang lain. Satu, rezeki tadi tidak akan mungkin hilang dari kita ketika kita mendapatkan bagian itu, apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan. Karena tadi ketika kita melakukan apapun yang ada, ini juga pasti Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan ke kita yang ada. Kalau kita ingat kalimat hauqala yang ada, jelas la haula wala quwata illa billah yang ada, bahwa kita memang hanya sebatas ikhtiar, usaha, baik usaha dari segi zahir batin yang ada. Setelah itu ya kita kembalikan ke hadirat Allah, kita pasrahkan ke hadirat Allah Ta'ala. Sifat qanaah ini tadi wasiat yang kedua adalah qanaah. Qanaah ini karena tadi menerima dengan senang hati apa yang sudah ada, berarti hubungannya dengan hal duniawiyah. Dari ini pun mengandung pengertian bahwa ketika kita hidup di dunia, mau tidak mau, memang kita butuh duniawiyah tadi. Ketika kita mau melakukan ibadah pun memang tidak bisa lepas kita membutuhkan duniawiyah. Pandai-pandainya kita manusia adalah ketika kita bisa mengambil duniawiyah secukupnya untuk kita beribadah ke hadirat Allah. Semacam tadi, duniawiyah ini termasuk penghalang. Kalau orang itu sudah terlena, bahkan asik dengan duniawiyah, kebanyakan akan lupa terhadap jalan menuju ke akhiratnya tadi. Karena itu, sebaik-baiknya kita ketika kita bisa mengambil secukupnya apa yang dibutuhkan untuk hal duniawiyah tadi. Nah, untuk bisa ini maka harus dikuatkan sifat qanaah tadi. Qanaah itu tadi kita sangat senang dengan apa yang sudah ada. Bahasa Jawa dikatakan nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Ini harus dilatih di dalam hati. Contoh paling mudah qanaah tadi, contoh yang paling mudah. Apa yang sudah ada di tangan kamu yang ada, ini kamu akan bisa menikmati dengan tenang. Itu kalau kamu punya sifat qanaah, menerima apa adanya. Tapi ketika yang ada di depan kamu ini, batin kamu tidak menerima dengan lapang dada yang ada, maka kamu tidak akan bisa menikmati apa yang ada di depan. Boleh ada istilah tadi, ada istilah lebih baik makan puhung kenyataan daripada makan hamburger tapi hanya hayalan.
kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang bagus sebenarnya. Ini apapun yang ada di depan kamu. Contoh ketika kamu nanti kembali di pesantren. Ketika kamu makan, umpama makan paginya dan makan sorenya yang ada. Apapun yang sudah ada di piring kamu yang ada, kamu latih untuk bisa menerima apa adanya yang sudah ada ini. Lah untuk bisa menerima ini, ketika kamu bisa menerima dengan apa adanya yang ada di piring kamu yang mau kamu makan, di sini kamu akan bisa menikmati makan itu dengan bagus. Tapi ketika piring ada di depan, sudah ada nasinya, sudah ada lauknya, pikiran kamu ini tidak ke makanan yang ada di hadapan kamu. Kamu memikirkan mungkin makanan-makanan yang yang lebih nikmat yang ada. Ingat mungkin termasuk mungkin makanan yang disiapkan oleh orang tua di rumah. Mungkin memang lebih lezat dan sebagainya. Ketika kamu ingat ini, maka nasi yang kamu hadapi itu tadi, kamu tidak akan bisa menikmati dengan baik. Bahkan mungkin ya mangani yo kante dan sebagainya. Berarti caranya kona itu bisa kita latih di setiap keadaan kita yang ada. Karena penting sifat ini. Sebab apa? Sifat qanaah ini tadi hubungannya dengan hal duniawiyah. Ketika orang itu sudah terlena dengan hal duniawiyah, terjerumus dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah, jelas orang ini akan jauh dari jalan menuju akhirat. Padahal kita semua pasti akan menuju kematian, tidak mungkin tidak. Lah nafsu ketika sudah terlena, kadang untuk kembalinya juga akan sulit adanya. Karena itu langkah yang kedua, wasiat yang kedua itu harus punya sifat qanaah. Nah domannya Kiai Nazim ini bab masalah qanaah itu adalah ini wakana bitarkil mustaha. Kita lanjutkan nanti lagi untuk penjelasan dari masuk ke sudah tahap wasiat yang kedua. Bab qanaah cuma nadomannya belum kita baca, nanti kita baca lagi wakana bitarkil mustaha ini. Mudah-mudahan kajian kita yang mungkin hanya sebentar ini tadi ada nilai manfaat bagi kita, menjadikan kita selamat di dunia terutama nanti di akhirat. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad wa sallam alamin. Allahumma salli Muhammad bi salatan tajalla biha min ahli ilmi zahira wa batin wa tasmiyatika as-salihin. Fi dunya nuqrana wa sallim ala muslimin wa muslimin wa amina muslimin wa dakhilna muslimin. Wa kana ya musallama sabiyyidina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nabiyya wa bikani amalan maqbula. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.